Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah, anggota dari kelompok 9 kelas Ekonomi Syariah E. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai teori struktur modal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bu Amila. Teori struktur modal ini akan ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama, faktor-faktor mempengaruhi keputusan struktur modal. Yang kedua, financial leverage. Dan yang ketiga ada break-even financial leverage. Sebelum kita memasuki pembahasan 3 poin tadi, sebenarnya apa sih struktur modal tersebut? Nah, struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah hutang jangka pendek yang bersifat permanen, hutang jangka panjang, saham preferen, dan saham biasa. Jadi, struktur modal ini adalah perbandingan antara modal asing atau jumlah hutang dengan modal sendiri. Apabila hutang bertambah, akan menaikkan tingkat risiko, yaitu membayar bunga pinjaman yang lebih besar dengan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih besar. Kalau tingkat risiko tinggi, maka akan menurunkan harga saham, sehingga nilai perusahaan akan menurun, sehingga kepercayaan kepada perusahaan juga akan menurun. Dan sebaliknya, kalau tingkat pengembaliannya diharapkan tinggi, maka akan menaikkan harga saham, sehingga nilai perusahaan akan naik, yang akan menaikkan kepercayaan terhadap perusahaan juga akan meningkat. Nah, untuk faktor-faktor mempengaruhi keputusan struktur modal ini ada 6. Yang pertama ada growth rate, yaitu pertumbuhan penjualan masa depan. Apabila pertumbuhan suatu perusahaan selalu meningkat, maka perusahaan akan memperoleh keuntungan yang cukup besar, sehingga perusahaan akan mengurangi hutangnya. Bahkan, bisa jadi tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan tersebut. Tetapi sebaliknya, apabila perusahaan tingkat pertumbuhannya kecil, bahkan tidak ada pertumbuhan, maka kemungkinan perusahaan menggunakan hutang akan lebih besar. Nah, untuk faktor yang kedua ada sales stability atau stabilitas penjualan. Apabila penjualan perusahaan stabil meningkat, maka suatu perusahaan dengan sendirinya memperoleh dana yang cukup besar, sehingga perusahaan tersebut akan mengurangi hutangnya. Bahkan bisa jadi tidak menggunakan hutang dalam operasi perusahaan. Tetapi, jika penjualan perusahaan stabil menurun, maka perusahaan akan berkurangnya dana yang diperoleh, sehingga perusahaan akan menambah hutangnya untuk keperluan operasi perusahaan. Yang ketiga ada aset struktur atau struktur aktiva. Jika perusahaan mempunyai permodalan yang cukup besar, maka perusahaan tidak memerlukan pinjaman. Tetapi, jika permodalan perusahaan kecil, maka perusahaan tersebut memerlukan pinjaman. Untuk faktor yang keempat ada manajemen attitude atau sifat manajemen. Dalam melakukan operasi perusahaan, manajemen ada yang bersifat berani menanggung resiko dan ada pula yang bersifat tidak menyukai resiko. Manajemen berani dalam hal ini, manajemen selalu bertindak agresif, ingin dalam kegiatan operasi perusahaan selalu besar, sehingga perusahaan menginginkan permodalan yang besar, yang mengakibatkan manajemen berani melakukan pinjaman atau berhutang. Tetapi sebaliknya, jika manajemen yang tidak menyukai risiko, manajemen tidak berani melakukan pinjaman, sehingga kegiatan operasi perusahaan tersebut dilakukan seperti apa yang terjadi. Faktor yang kelima yaitu market condition atau keadaan pasar modal. Pasar modal yang mudah untuk mendapatkan dana berupa pinjaman, maka perusahaan juga dengan mudah mendapatkan pinjaman yang cukup besar. Begitupun sebaliknya.
Kemudian yang terakhir ada taxes atau pajak. Tingkat pajak yang cukup besar, perusahaan akan berusaha melakukan pinjaman yang besar pula. Karena perusahaan beranggapan dengan adanya hutang tersebut, perusahaan akan membayar bunga juga yang cukup besar, sehingga akan mengurangi laba perusahaan yang akan dikenakan pajak. Begitu pula sebaliknya, kalau tingkat pajak cukup kecil, maka perusahaan tidak akan melakukan pinjaman yang besar. Jadi, kesimpulan sementara dari teori struktur modal adalah yang pertama, terdapat struktur modal yang optimum atau paling tidak terletak dalam satu rentang tertentu untuk suatu perusahaan yang menentukan seberapa besar hutang perusahaan dan seberapa besar perusahaan menggunakan modal sendiri. Yang kedua, meskipun sampai saat ini masih sulit untuk menentukan secara pasti satu struktur modal yang optimal, hal ini karena salah satu perusahaan dengan perusahaan lainnya yang berbeda kondisinya. Kemudian yang ketiga, pemahaman konsep struktur modal membantu manajer keuangan untuk mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi struktur modal yang optimal. Untuk poin yang kedua mengenai financial leverage. Apa sih financial leverage itu dan apa tujuan dari financial leverage? Financial leverage adalah penggunaan aset dan sumber dana oleh perusahaan yang memiliki biaya tetap atau beban tetap dengan maksud agar meningkatkan keuntungan potensial pemegang saham. Kemudian tujuan dari financial leverage sendiri adalah agar keuntungan yang diperoleh lebih besar dari biaya aset dan sumber dananya tersebut, sehingga meningkatkan keuntungan pemegang saham. Apabila perusahaan yang tidak mempunyai hutang, nilai perusahaannya akan naik karena tidak ada risiko bunga yang harus dibayar. Kemudian nilai perusahaan akan turun karena terbatasnya dana, sehingga perusahaan harus berhutang untuk operasi perusahaan. Contoh soal financial leverage. Ini ada data perusahaan PT Maju yang tidak mempunyai hutang pada laporan keuangan neraca per 31 Desember 2015 dalam miliar rupiah. Untuk aktivanya ada aktiva lancar 2 miliar, aktiva tetap 2 miliar, jadi jumlahnya ada 4 miliar. Kemudian pasiva, hutangnya 0, modal sahamnya 4 miliar, jadi jumlahnya 4 miliar. Catatan, ini jumlah sahamnya ada 2 juta lembar, untuk per lembarnya ini harganya 2.000. Jadi, untuk keseluruhan harga saham ada 4 miliar. Kemudian ada laporan keuangan perhitungan laba rugi tahun 2015. Ini penjualannya ada 4 miliar, biaya tetap operasi 800 juta, biaya variabelnya 2 miliar 400. Jadi untuk jumlah biaya ini dijumlah biaya tetap operasi dan biaya variabel, totalnya 3 miliar 200. Untuk EBIT-nya 800 juta, interestnya 0, EBT-nya 800 juta, taxes 40%, totalnya 320. Ini diperoleh dari 40% dikali 800 juta. Kemudian net income-nya 480 juta. Ini diperoleh dari 800 juta dikurangi 320 juta. Kemudian ada data lainnya, yang A ada EPS. EPS ini diperoleh dari laba bersih atau net income dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Laba bersihnya sebesar 480 juta, kemudian jumlah saham yang beredar sebesar 2 juta lembar, jadi hasilnya adalah 240 rupiah. Kemudian yang B ada DPS, ini rumusnya sama, tetapi di DPS ini semua laba dibayarkan sebagai dividen. Kemudian yang C, nilai buku per share.
Penjualan dibagi dengan jumlah saham yang beredar. Penjualannya ada 4 miliar, kemudian jumlah saham yang beredar ada 2 juta lembar, jadi hasilnya adalah 2.000 rupiah. Kemudian yang D ada PPS, price per share, ini sebesar 2.000 rupiah, terjual menurut nilai buku per share. Kemudian yang terakhir ada perbandingan rasio harga dengan pendapatan. Untuk rasio harganya tadi adalah sebesar 2.000 rupiah, untuk pendapatannya 240 rupiah. Jadi hasilnya adalah 8,33 kali. Selanjutnya untuk contoh soal perusahaan yang mempunyai hutang. Pada suatu perusahaan transportasi yang bernama Aman mengambil keputusan mengorganisir kendaraan baru dengan trayek Surabaya-Yogyakarta. Untuk merealisasikan rencana tersebut, dibuatlah rencana finansial sebagai berikut. Keperluan modal sebesar 1 miliar dan 3 alternatif pembelanjaan yang akan ditempuh sebagai berikut. Pertama, dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa sebanyak 100 lembar dengan harga 10.000 per lembar. Kedua, mempertimbangkan memasukkan hutang dalam struktur modalnya sebesar 50% dari keperluan modal dipenuhi dengan mengeluarkan obligasi hutang dengan tingkat bunga sebesar 6%. Kemudian yang ketiga, 25% modal dipenuhi dengan mengeluarkan saham biasa, sisanya dipenuhi dengan obligasi dengan tingkat bunga 6%. Nah, pada soal ini yang ditanyakan, yang pertama, apabila perusahaan memperoleh EBIT sebesar 100 juta dengan take rate 40%, berapa pendapatan per saham dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut? Yang kedua, hitung pula dari masing-masing tersebut. Yang pertama, tingkat pengembalian dari seluruh modal dengan rumus EBIT dibagi total kapital dikali 100%. Yang kedua, tingkat pengembalian dari modal sendiri dengan rumus net income dibagi equity kapital dikali 100%. Untuk yang ketiga adalah alternatif mana yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi. Ini untuk penyelesaiannya. Tadi ada 3 alternatif. Ini ada alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk alternatif 1, hutangnya 0%, sahamnya 100%, dipenuhi dengan 100 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya sebesar 10.000, kemudian 6% obligasi Rp0. Alternatif kedua, hutangnya 50%, sahamnya 50%, dipenuhi 50 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya 10.000, 6% obligasi 5 juta. Kemudian alternatif yang ketiga, ini ada hutang sebesar 75%, sahamnya 25%, dipenuhi 25 lembar saham dengan harga per lembar sahamnya 10.000, kemudian 6% obligasi 750 juta. Nah, untuk alternatif 1, EBIT-nya ini ada 100 juta, alternatif 2 100 juta, kemudian alternatif 3 juga 100 juta. Untuk interest 6%, alternatif 1-nya 0, kemudian alternatif 2-nya 30 juta. 30 juta ini diperoleh dari 6% obligasi dikali 500 juta yang ada di alternatif 2. Kemudian yang alternatif 3, interest 6%-nya 45 juta. Ini diperoleh dari 6% obligasi dikali 750 juta. Kemudian EBT, untuk alternatif 1 ini 100 juta. Kemudian alternatif 2 ini ada 70 juta. Ini diperoleh dari 100 juta dikurangi 30 juta. Kemudian alternatif 3, 55 juta,
diperoleh dari 100 juta dikurangi 45 juta. Kemudian take rate 40%. Alternatif 1 ini 40 juta diperoleh dari 40% dikali 100 juta, hasilnya adalah 40 juta. Kemudian yang alternatif 2 ini sama, take rate 40% dikali EBT yang di alternatif 2 sebesar 70 juta. Jadi 40% dikali 70 juta hasilnya 28 juta. Kemudian yang di alternatif 3 ini sebesar 22 juta. Kemudian net income-nya alternatif 1 60 juta diperoleh dari 100 juta dikurangi 40 juta. Alternatif 2-nya 42 juta dan yang alternatif 3 adalah 33 juta. Untuk pertanyaan pertama, tadi diminta untuk menghitung EPS dari ketiga alternatif pembelanjaan tersebut. Rumusnya adalah EAT dibagi dengan jumlah lembar saham. Untuk alternatif pertama, EAT-nya sebesar 60 juta, jumlah lembar sahamnya 100 lembar. Jadi 60 juta dibagi 100 lembar hasilnya adalah sebesar 600.000 rupiah. Untuk alternatif kedua 840 rupiah dan alternatif ketiga adalah 1.320 rupiah. Untuk soal yang kedua, ini pertama menghitung tingkat pengembalian dari seluruh modal. Rumusnya EBIT dibagi dengan total kapital dikali 100%. Pada alternatif pertama, EBIT-nya sebesar 100 juta, kemudian total kapitalnya 1 miliar. Jadi 100 juta dibagi 1 miliar dikali 100% hasilnya adalah 10%. Begitupun dengan alternatif 2 dan 3 hasilnya sama yaitu 10%. Untuk yang kedua, tingkat pengembalian dari modal sendiri. Rumusnya adalah net income dibagi dengan equity capital dikali 100%. Pada alternatif pertama, net income-nya sebesar 60 juta, kemudian equity capitalnya adalah 1 miliar. Jadi 60 juta dibagi dengan 1 miliar dikali 100% hasilnya adalah 6%. Untuk alternatif kedua 8,4% dan alternatif ketiga adalah 13,2%. Mohon maaf, itu ada kesalahan penulisan, seharusnya 13,2% bukan 13%. Untuk yang ketiga, alternatif mana yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi? Jawabannya adalah yang menghasilkan EPS dan return yang paling tinggi adalah alternatif ketiga. Mengapa alternatif ketiga? Karena EPS laba per lembar saham sebesar Rp1.320 dan return atau pengembalian per laba sebesar 13,2%. Untuk poin yang terakhir mengenai break-even financial leverage. Untuk mengetahui seberapa besar EBIT, laba sebelum bunga dan pajak agar menyamakan EPS, laba per lembar saham dalam keseimbangan pada semua alternatif menggunakan rumus indifferent point atau break-even financial leverage. Alternatif pertama yaitu ada saham tanpa obligasi. Rumusnya X dalam kurung 1 min T dibagi S1. Untuk alternatif kedua ada saham dan obligasi. Rumusnya X min C dikali 1 min T dibagi S2. X sendiri adalah tingkat EBIT pada indifference point, kemudian C jumlah bunga obligasi dinyatakan dalam rupiah, T tingkat pajak perseroan, S1 jumlah lembar saham biasa yang beredar tanpa obligasi, kemudian S2 jumlah lembar saham biasa yang beredar dan disertai obligasi secara bersama-sama. Kemudian ini adalah contohnya. Untuk soalnya ini ada di halaman 91. Nah, di sini ada 3
langkah, ada 3 cara. Yang pertama ada alternatif 1 dan 2, yang kedua alternatif 2 dan 3, dan yang terakhir ada alternatif 1 dan 3. Nah, untuk alternatif 1 dan 2, ini kita masukkan rumusnya dulu. Alternatif 1 tadi kan rumusnya X dalam kurung 1 min T dibagi S1. Kemudian yang alternatif kedua, ini rumusnya X min C dikali 1 min T dibagi dengan S2. Tinggal masukkan angka-angkanya sesuai dengan soal sebelumnya tadi. Kalau di buku ini halaman 93. Nah, untuk alternatif pertama, kita tulis saja X. Kenapa dimasukkan X saja? Karena di sini kita mencari X atau tingkat EBIT pada indifference point. Kemudian 1 dikurangi T, T-nya 0,4, ini adalah pajak perseroan. Pajak perseroan tadi adalah 40%, ini sama saja dengan 0,4. Dibagi dengan jumlah lembar saham biasa yang beredar pada alternatif 1 tadi sebanyak 100 lembar. Kemudian sama dengan X, C-nya 30 juta, dikali 1 min 0,4 dibagi S2. S2-nya ini jumlah lembar saham biasa yang beredar, namun pada alternatif 2 tadi disertai dengan obligasi secara bersama-sama sebesar 50 ribu rupiah. Kemudian itu hasilnya 0,6x dibagi 100 sama dengan 0,6x min 18 juta dibagi 50.000 rupiah. 0,6x dikali dengan 50.000 rupiah itu dikali silang ya. 0,6x dikali 50.000 rupiah, kemudian 0 sama dengan 0,6x min 18 juta dikali dengan 100.000 rupiah. Hasilnya 30.000x sama dengan 60.000x min 18 juta. Nah, itu hasilnya min 30.000x itu adalah 30.000x dikurangi dengan 60.000x. Jadi hasilnya adalah negatif 30.000x sama dengan negatif 18 miliar. Jadi X-nya hasilnya adalah 60 juta. Nah, untuk di alternatif 2 dan 3 ini hasilnya juga sama, 60 juta. Dan yang di alternatif 1 dan ketiga ini juga sama, hasilnya adalah 60 juta. Kemudian ini ada pembuktian. Pembuktian alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3. Untuk EBIT-nya kita masukkan yaitu sama ya tadi untuk alternatif 1, 2, dan 3 yaitu 60 juta. Kemudian interest obligasi 6%, untuk alternatif 1 0, alternatif 2 30 juta, dan alternatif ketiga adalah 45 juta. Untuk EBT-nya ini alternatif 1 60 juta, alternatif 2 30 juta. Ini diperoleh dari 60 juta dikurangi dengan 30 juta. Kemudian alternatif ketiga hasilnya 15 juta. Nah, untuk tax rate 40%, ini alternatif 1 hasilnya 24 juta. Caranya adalah 40% dikali dengan EBT yang ada di alternatif 1 itu kan 60 juta. Jadi 40% dikali 60 juta hasilnya adalah 24 juta. Untuk alternatif kedua hasilnya 12 juta dan yang alternatif ketiga adalah 6 juta. Kemudian EAT atau net income untuk alternatif 1 ini hasilnya 36 juta diperoleh dari 60 juta dikurangi dengan 24 juta. Hasilnya adalah 36 juta. Kemudian alternatif kedua 18 juta dan alternatif ketiga adalah 9 juta.
Kemudian kita hitung EPS-nya. Ini EAT dibagi jumlah lembar saham. Alternatif 1 ada 360, kemudian alternatif 2 360, dan alternatif ketiga juga 360. Jadi, apabila X dalam hal EBIT sebesar 60 juta, alternatif manapun baik alternatif 1, 2, dan 3 yang dipilih akan menghasilkan EPS laba per lembar saham yang sama, yaitu sebesar Rp360. Tetapi apabila EBIT lebih besar atau lebih kecil dari 60 juta akan menghasilkan EPS yang berbeda antara alternatif 1, 2, dan alternatif ketiga. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.